menjadi kaya. Saudaraku, kekayaan itu memang selalu bisa dibincangkan. Bagi saya, bukan kaya, tetapi berdaya guna. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya menyampaikan kata-kata dorongan, motivasi untuk kita semua. Kalau kita kaya, itu adalah berkat Tuhan. Kaya bukan tujuan dari hidup kita. Kaya bukan cita-cita hidup kita. Saudaraku, mengapa? Karena Alkitab katakan jangan ingin jadi kaya. Waduh, dari mana ayatnya itu? Di situ di dalam Amsal pasal 23 ayat 4. Ya. Urungkanlah niatmu kalau kamu ingin jadi kaya. Kemudian juga pasal 30 ayat 8 dalam kitab Amsal. Jadi saudaraku, mengapa? Karena kekayaan itu banyak sisi positif, tetapi banyak juga posisi negatif. Dan kita akan melihat dari firman Tuhan, sorotan firman Tuhan. Alkitab katakan Amsal pasal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menjadikan orang kaya. Ya, saudara, tidak berarti lalu tidak berusaha ya. Tetapi biarpun orang itu sudah bertumpus lumus, tetapi kalau Tuhan tidak memberkatinya, susah juga dia. Ya. Di dalam Amsal Amsal pasal 22 ayat 2. Ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Bahkan orang miskin dan orang kaya itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menjadikan orang itu miskin dan Tuhan menjadikan kaya. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7. Boleh saudara periksa nanti. Namun di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11, Salomo dia tidak minta kekayaan, tetapi dia minta hikmat, kebijaksanaan. Apa yang Tuhan kasih. Karena kamu tidak meminta kekayaan, kamu tidak minta musuhmu binasa, tapi kamu minta hikmat, maka saya memberi hikmat, saya memberi kekayaan. Dan akhirnya memang Tuhan memberi kekayaan yang luar biasa. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23, di situ dikatakan bahwa Salomo memiliki kekayaan. Dari seluruh orang di muka bumi, Salomo lah yang paling kaya. Saudaraku, di dalam pasal 11 ayat 24, ada yang berhemat secara berlebihan tetapi tetap miskin. Ada yang menyebar hartanya, berbagi, berinvestasi. Ia akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Nah, ada nasihat yang bagus dari Amsal pasal 13 ayat 11. Memperoleh kaya mulai dari yang sedikit, lama-lama menjadi banyak dan menjadi kaya. Saya sering mengajarkan kepada keluarga saya, kepada anak didik saya, kepada jemaat, agar kita bekerja dengan rajin, mendapat berkat, terus mendapat berkat, dan Tuhan memberkati. Lama-lama akhirnya berkatnya banyak sehingga menjadi kaya. Nah, apa yang terbaik saudara-saudara? Kita ingin supaya berdaya guna. Nah, jadi kita tidak boleh mengajarkan kepada keluarga kita, kepada jemaat supaya mereka mengejar kekayaan. Karena itu bukan ajaran Tuhan. Tetapi mengajarkan kepada keluarga kita, anak didik kita, jemaat, supaya mereka mengutamakan, mengejar daya guna yang berdampak, yang menjadi berkat.
Nah, berdaya berarti mempunyai kekuatan. Berdaya berarti dia perkasa. Seperti di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat 2. Berdaya, perkasa berarti diperhitungkan oleh banyak orang. Disegani oleh banyak orang. Banyak relasi, banyak koneksi. Itulah daya. Sedangkan guna berarti memberi manfaat. Dapat dirasakan, bermanfaat di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi saudara, apa yang kita buat jika diberikan kekayaan atau diberi berkat oleh Tuhan, kita terima, nggak boleh kita tolak, ya. Tapi kita harus berbagi. Inilah yang Tuhan kehendaki. Jadi yang bagus adalah kalau akhirnya Tuhan memberkati kita, kita mulai dari sedikit-sedikit. Jadi untuk memperoleh harta yang banyak dengan kerja, dengan usaha, walaupun itu sedikit-sedikit, lama-lama banyak. Karena itu Tuhan memberkatinya. Memperoleh kekayaan juga bisa karena warisan orang tua. Orang tuanya sudah kaya dan orang tuanya mewariskan kepada anaknya. Memperoleh kekayaan, Tuhan adalah sumbernya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dan Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk menghibahkan, untuk menghadiahkan kekayaan. Jadi Tuhan tetap menjadi andalan. Kekayaan itu berkat Tuhan. Yang paling utama adalah supaya hidup kita berdaya dan berguna. Tuhan memberkati kita. Haleluya.